Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah thumbnail. Apa sih yang membuat thumbnail itu begitu penting dan bagaimana cara membuat thumbnail yang baik dan benar? Dan ya, thumbnail adalah ujung tombak kesuksesan channel kalian. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui, thumbnail itu adalah ujung tombak, pintu gerbang, atau kemasan dari video kalian. Kalau misalnya kita menganalogikan ini menjadi sebuah bisnis atau jualan, ya thumbnail itu adalah etalase kalian. Dimana kalian apa yang kalian barang display yang kalian tunjukkan, nah itu yang akan membuat orang tertarik untuk membeli produk tersebut. Atau dalam hal ini, ya penonton adalah calon customer kalian. Nah, kenapa kok kita harus memikirkan thumbnail itu matang-matang? Karena thumbnail ini adalah tempat di mana kita harus bisa bersaing. Tempat di mana salah satu gerbang persaingan utama antara video kita dengan video orang lain yang mirip-mirip atau yang dalam satu topik, satu tema. Ya, kita nggak bisa bohong, yang namanya thumbnail ya memang harus bisa bersaing. Kalau kita thumbnail seadanya, thumbnail juga biasa-biasa aja, ya nggak ada yang mau ngeklik gitu loh teman-teman ya. Kalian sendiri pun pasti juga tergoda kan dengan yang namanya thumbnail. Kalian juga pasti akan tergoda dengan yang namanya ini thumbnailnya lebih menarik, ini bikin penasaran dan lain sebagainya. Bener nggak? Kalau nggak, ya kalau sebenarnya apa yang sudah kalian susun, apa yang sudah kalian tahu, itu kan sebenarnya kalian sudah menyadarinya. Cuman untuk praktekannya mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi sekarang mindset kita atau pola pikir kita atau ya kita sama-sama tahu lah ya, thumbnail itu penting banget. Bang, apakah thumbnail harus yang namanya clickbait? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi clickbait yang aman dan yang diperbolehkan. Kalau nggak ada clickbait atau gimmicknya, thumbnail juga berasa nggak punya nyawa gitu loh. Berasa yang nge-flat gitu aja ya. Jadi bagaimana clickbait yang diperbolehkan? Clickbait yang diperbolehkan adalah clickbait yang mana kata-katanya itu menggoda, kata-katanya menarik, dan di dalam videonya harus disebutkan ya kata-kata tersebut atau gambar tersebut harus ada. Sebagai contoh, misal kalian di judul ada yang bilang becak terbang gitu ya. Nah, nggak perlu kalian langsung benar-benar mempunyai becak terbang, enggak. Tapi ya mungkin di dalam klip kalian ada orang yang lagi ngangkut becak, terus kemudian nggak kelihatan ngangkutnya, cuman kelihatan becaknya doang. Nah, itu juga bisa dijadikan clickbait yang aman. Karena ya memang ada gambar-gambar becak yang nggak kelihatan orang yang ngangkatnya tadi itu di thumbnail kalian. Nah, itu diperbolehkan ya. Yang penting di dalam video ada. Ini contoh paling simple adalah di channel Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu banyak banget thumbnailnya itu clickbait. Tapi clickbait bukan sembarang clickbait. Ada kok di dalam videonya. Paling cuman 10 detik, 5 detik, atau mungkin pembahasannya 1 kalimat, 2 kalimat di dalam podcast tersebut, tapi dijadikan headline atau dimasukkan ke clickbait di thumbnailnya. Padahal isi dari podcastnya mah secara garis besar 99% nggak membahas tentang judul atau clickbaitnya. Tapi ya itu adalah cara atau strategi marketing yang digunakan. Banyak orang yang bilang, wah thumbnail itu, clickbait itu menipu, clickbait itu membohongi orang-orang. Nah menurut saya enggak. Yang namanya strategi marketing, strategi promosi, ada ilmunya memang. Ya itu dipelajari. Kalau nggak percaya mungkin buat teman-teman yang lulusan ekonomi atau sarjana marketing atau mungkin apapun itu jurusan yang ada pembahasan tentang marketing. Jujur saya aja dulu kuliah jurusan sistem informasi, diajari kok marketing dasar, teknik pemasaran dasar. Jadi harusnya ngerti lah. Buat yang mungkin nggak ngerti dan nggak paham tentang ilmu marketing, mungkin ini dipikirnya menipu, padahal ya nggak juga. Memang ada strategi seperti itu. Coba bayangkan di dunia ini tidak ada marketing, akan terasa hampa dan ngejual produk itu akan sangat-sangat susah. Ya kalau mau sukses ya harus belajar ilmu marketing. Gimana caranya memasarkan diri, terus gimana caranya untuk bisa mempromosikan apa yang kalian punya, itu ilmu yang penting. Nggak usah mikirin teknik-teknik yang lainnya. Ya teknik udah bener, tapi kalau kemasan belum diperbaiki, ya buat apa? Gitu ya. Kalian mungkin punya trik A, trik B, trik C, tapi konten kalian masih belum nge-support dengan teknik yang tadi, jadinya percuma gitu loh. Kalian pengen video kalian direkomendasikan, kalian menggunakan teknik A, B, C, D, tapi thumbnail kalian masih belum dipikirin, thumbnail kalian masih kalian sepelekan. Ya gimana orang mau ngeklik video kalian meskipun video tersebut direkomendasikan. Misal nih, semua orang menggunakan teknik A, pakai trik A nih, ampuh banget, terjamin sukses, menolong pemula gitu ya. Pemula udah pasti sukses. Tapi kalau thumbnail kalian sesama orang-orang menggunakan teknik yang sama dan thumbnail kalian kalah dengan thumbnail yang lain,
Ya sama aja bohong nggak sih? Orang tetap akan milih thumbnail orang lain. Jangan dikira dengan kalian nge-push atau mengeksploitasi algoritma YouTube seperti ini, teman-teman direkomendasikan dan teman-teman belum siap secara konten, nanti teman-teman channelnya akan berkembang. Enggak, malah akan nyungsep. Kenapa? Karena ya kalian kalah pesaing. Ya, segala trik apapun, teknik apapun, mau yang dibilang teknik sesat kayak teknik aneh-aneh kayak apapun itu, kayak kalau konten kalian belum siap, konten kalian belum proper, ya kalian pasti akan kalah sehebat apapun triknya, tekniknya. Kalau video kalian belum mumpuni, ya sama aja. Oleh karena itu, saya lebih mengedepankan, yuk kita bangun kualitas konten kita dulu deh. Ya, jangan dijadikan ini alasan ya. Bang, jangan dong menyerang orang miskin, menyerang pemula. Masa iya pemula langsung disuruh bikin bagus videonya? Ya nggak bisa. Ini pemikiran-pemikiran yang membuat saya kadang jengkel ya. Membuat saya kadang justru yang merendahkan pemula, justru yang merendahkan orang miskin yang katanya itulah orang-orang yang mendiskreditkan mereka terus-terusan. Membuat atau mengkotak-kotaki orang-orang yang dianggap miskin, gak mampu dan gak bisa ngapa-ngapain dan masih belum ngerti caranya. Itu selalu dikungkung di situ aja, gak ngebiarkan mereka untuk berkembang. Ya, kalian boleh miskin, kalian boleh gak mampu, kalian boleh masih gak ngerti apa-apa. Ada yang namanya belajar. Ya orang, ini kalian garis bawahi banget. Bener-bener orang yang bilang ya kalian pemula disuruh gini-gini gak bisa, kalian pemula disuruh gini ya gak bisa, ya akan terpuruk kalian kalau ngikutin alurnya youtuber-youtuber besar katanya gitu ya. Nah itu justru mereka sedang merendahkan kalian, bahwa meremehkan kemampuan kalian untuk bisa belajar. Ya, semua orang berawal dari nol, semua orang lahir itu gak bisa jalan, bayi baru belajar jalan, sama-sama belajar jalan, sama-sama diberikan akal dan diberikan otak, ujung-ujungnya dewasa bisa jalan dengan sendirinya. Itu udah naluri dan udah alami. Nah, kenapa kalian mendiskreditkan diri kalian sendiri, meremehkan diri kalian sendiri dan bernaung di bawah atas nama pemula, di bawah atas nama orang miskin dan tidak mampu untuk mau berkembang? Enggak bisa dipelajarin. Alasannya apa? Ya kita butuh untuk konten itu butuh pinjem sana sini. Saya kenal kok, saya tahu orang yang pinjem gitu tapi tetap bisa sukses. Ada buktinya, yang setiap seminggu sekali ke McD cuma numpang wifi untuk upload buat seminggu ke depan, ada gitu loh. Jadi bukan alasan sebenarnya, tinggal kemauan dan kemampuan kalian. Kalau kalian terlalu sibuk, ya udah sabar aja dulu. Bukan berarti dengan menghalalkan segala cara dan bersembunyi di bawah hal-hal yang tidak penting, kalian bisa berleha-leha dan marah, iri, dengki dengan orang lain yang lebih cepat, padahal mereka sebenarnya ya usahanya lebih kencang, doanya lebih kencang. Ya mungkin kalian melihat, oh si A ini usahanya nggak banyak, kerjanya nyantai, tapi kok bisa sukses? Ya kalian nggak pernah tahu amal ibadahnya bagaimana, kan nggak harus ditunjukkan, dipamer-pamerkan. Ya, jadi segalanya banyak faktor yang harus kita pahami. Pemula bukan berarti orang yang harus gagal dan orang yang harus melakukan kegiatan curang atau apapun itu, ya. Oke. Jadi di sini saya akan coba tunjukkan ya, maksudnya untuk bikin thumbnail itu kalian nggak usah berkedok pemula dan tidak, karena di Canva pun sebenarnya disediakan. Coba teman-teman buka yang namanya Canva. Ini ada aplikasi HP-nya. Dan di sini kalau misalnya kalian pakai browser, bisa juga pakai Google Chrome. Pilih sosial media dan cari di sini ya. Cari di sini ada YouTube thumbnail nih. Sebagian di sini YouTube thumbnail. Di YouTube thumbnail ini banyak banget template-template yang teman-teman bisa manfaatkan. Udah terlihat bagus kok, udah lebih dari cukup kok. Tinggal nanti belajar selanjutnya bagaimana copywritingnya, ya. Ini ada thumbnail itu ada template bagus banget seperti ini. Ini minimalis, simple, tapi ngena banget tuh ya. Ada model yang kayak begini, ada yang model kayak begini. Ini terkesan lebih eye-catching, lebih mantep gitu ya. Atau mungkin kalau kalian pengen thumbnail yang ada foto kalian, ada kegiatan kalian, ya cari aja di sini. Kalian pengen dominan warna apa sih? Biru, ya blue seperti ini ya. Blue. Saya pengennya thumbnailnya warna biru bang. Ya udah, biru ini banyak contohnya. Nih, pakai ini. Misal kalian lagi ngonten apa katakanlah jualan bakso. Nah, gambar baksonya bisa taruh di sini. Tinggal klik aja 2 kali ya, atau langsung aja delete seperti ini. Nah, kalian tinggal cari nih gambar bakso. Nah, coba ya saya contohkan ya. Nanti kalian bisa upload di sini meatball. Ini anggap aja seperti ini. Nah, misal nih ya, resep masakan. Nih, taruh seperti ini, tinggal ditulis. Ini terlihat lebih profesional dan lebih rapi dan lebih eye-catching. Nah, nanti selanjutnya kalian bisa tinggal taruh kata-kata gimmicknya apa.
yang dikira orang clickbait itu biasanya orang yang nggak paham gimmick itu dibilang clickbait. Padahal ya enggak juga. Ya, itu ada ilmunya di marketing, teman-teman. Buat yang nggak ngerti dan nggak paham ilmunya, ya nganggapnya itu clickbait dan nipu gitu aja. Padahal kan enggak. Nih, kalian harus bisa menemukan sesuatu yang unik di dalam video kalian. Kalau perlu, mikirin thumbnail dulu, kira-kira nanti gimmicknya apa, biar di video kalian nanti bisa kalian selipkan gimmicknya. Mungkin bakso raksasa, bakso mewah gitu ya, kata-kata gimmick yang bikin orang penasaran. Makan bakso ini bikin lupa segalanya. Nah, itu bikin orang penasaran gitu loh ya. Nah, nanti di dalam video kalian tinggal bilang, wah ini enak banget guys. Ini adalah resep andalan saya sejauh ini terenak yang saya punya. Bikin saya ketika makan bakso ini bisa lupa segala-galanya. Pokoknya pengen terus nambah aja baksonya. Ya itu adalah gimmicknya. Kalau kalian ngeflat aja, datar-datar aja, nah persaing kalian untuk resep bakso ini itu sedikit. Oh sorry, bukan sedikit, banyak. Orang yang banyak bikin baksonya gitu loh. Jadi kalian harus mikir sesuatu apa nilai unik dari resep bakso yang kalian buat ya. Misal ada kata-kata gimmick di sini, katakanlah di sini gimmicknya bakso daging tikus, kayak gitu ya. Kok gini banget gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang menarik perhatian gitu loh. Yang bisa target marketnya itu luas gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau saya diajari Mas Imam Januar kemarin, untuk resep bakso itu targetnya luas atau sempit? Jawaban saya menurut saya sempit. Kenapa? Hanya orang yang pengen bikin bakso yang mencari, yang pengen nonton video kalian. Kecuali kalian sudah terkenal, personal branding kalian bagus, konten apapun yang kalian bikin pasti ditonton. Tapi kalau cuman standar kayak gini, resep bakso enak misal kayak gitu ya, ya yang nonton pasti akan melihat video kalian dengan video orang lain. Tapi kalau kalian bisa tambahin gimmicknya nih biar targetnya meluas. Contoh aja ya, ide bisnis jualan bakso, resep mantap terenak. Nah misal kayak gitu ya, tinggal nanti sesuaikan aja teksnya, didesain sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti di highlight sendiri, dikasih warna yang beda, warna yang kece yang membuat orang penasaran, kasih tanda-tanda panah, ataupun apapun itu yang membuat itu bikin orang itu berhenti sejenak ketika menemui thumbnail kalian. Misal, seperti ini gitu ya. Jadi ada kayak glue-glue, tapi nggak harus kayak gini ya, nggak harus persis ya teman-teman ya. Yang penting ada unsur-unsur gimmick dan pemanisnya ya. Jadi kalau ide bisnis itu kan luas, nggak cuman orang yang suka makan bakso aja yang pengen nonton video kalian. Mungkin orang yang lagi nyari mau usaha apa, mau cari uang apa. Lah, ketemu nih video kalian, tiba-tiba dapat rekomendasi nih. Oh, ini ada resep bakso, tapi bisa jadi ide jualan bisnis. Nah, tinggal kalian sisipkan beberapa kata di dalam video kalian yang membahas ini bisa jadi ide bisnis. Kalian tinggal siapkan, oh ini modalnya cuma sekian-sekian loh. Nah, itu udah memperluas jangkauannya. Ya, teman-teman ya. Jadi konsep berpikirnya adalah gimana caranya thumbnail kalian lebih dipilih dibandingkan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Pelajari thumbnail-thumbnail channel yang udah besar ya, atau yang menengah. Intinya cari aja channel seumuran kalian kecil, terus channel yang menengah, sama satu lagi channel yang udah gede. Nah, itu kalian pelajari terus bagaimana cara dia untuk membuat thumbnailnya. Percaya atau tidak, ada banyak yang menghujat thumbnail inilah, thumbnail si A lah, thumbnail si B lah, ujung-ujungnya apa? Dicontek juga, ditiru juga. Ya, jadi udah nggak usah terlalu idealis jadi orang. Fokus kita adalah untuk berbisnis, gimana caranya biar video kita bisa ditonton. Seiring berjalannya waktu, kita perbaiki kualitas video kita. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oh ya, untuk nge-export thumbnail ini tinggal klik aja share, pilih bagian download. Nah, ini bisa kalian pilih JPEG atau PNG. Saran saya sih JPEG aja. Kadang kalau PNG itu lebih dari 2 mega dan itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. Karena maksimal 2 mega, tinggal pentokin aja di sini. Untuk resolusinya kalian bisa jadiin ini 1920 kali 1080 nggak apa-apa. Idealnya sih segini. Cuman kalau saya kadang kalau segini itu jadi burem. Ya, jadi nggak tajam gambarnya. Nah, saya biasanya maksimalkan di 1920 kali 1080. Ya, tinggal klik aja download, tunggu selesai, tinggal kalian pasang di video kalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.